Dasar maling. Kembalikan gelangku. Teriakan ibu mertuaku, menggema. Aku difitnah mencuri gelang emasnya di depan seluruh keluarga besar suamiku. Dia menjebakku. Dia sengaja memasukkan gelang itu ke dalam tasku. Tapi mereka tidak sadar. Saat tasku dibuka paksa oleh petugas keamanan, ada satu benda kecil yang ikut terambil. Sebuah benda tak terduga yang akan membongkar semua skenario licik mereka malam itu juga. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Vina merapikan hijabnya yang berwarna krem untuk ketiga kalinya di pantulan jendela mobil. Di sampingnya, Bagus, suaminya, tersenyum tipis. "Kamu sudah cantik, sayang. Tidak perlu gugup begitu," kata Bagus sambil mematikan mesin mobil. Vina membalas senyuman itu, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Gugup bukan kata yang tepat. Ini lebih mirip perasaan waspada, seperti seekor rusa yang harus memasuki kandang singa. Malam ini adalah acara kumpul keluarga besar Bagus. Bukan sekadar kumpul biasa, tapi perayaan ulang tahun pernikahan perak paman Bagus di salah satu restoran paling mewah di kota. Restoran ini adalah tempat di mana harga segelas air mineral setara dengan biaya makan Vina selama 3 hari. Mereka berjalan memasuki lobi restoran. Lantainya terbuat dari marmer hitam yang begitu mengkilap hingga Vina bisa melihat pantulan lampu kristal raksasa di atasnya. Aroma samar parfum mahal dan makanan lezat bercampur di udara. Dari jauh, Vina sudah bisa melihat meja panjang yang disiapkan khusus untuk keluarga suaminya. Di sanalah dia melihatnya. Ibu Sumi, ibu mertuanya, duduk seperti seorang ratu di singgasananya. Di sebelahnya adalah Yunita, adik ipar Vina. Keduanya tampak berkilauan, mengenakan gaun malam dan perhiasan yang mencolok. Vina melirik gaun gamis sederhananya. Ini adalah baju terbaik yang dia miliki, tapi di ruangan ini, dia merasa seperti selembar kertas buram di antara lembaran emas. Itu mereka. Bagus melambai. Langkah Vina terasa berat saat mengikuti Bagus mendekati meja. "Selamat malam, Ibu," sapa Bagus sambil mencium tangan Ibu Sumi. Ibu Sumi tersenyum lebar pada putranya. "Bagus, akhirnya kamu datang. Ibu kira kamu lupa." Senyum itu langsung memudar sepersekian detik saat matanya beralih ke Vina. "Oh, Vina. Kamu datang juga?" katanya datar. Vina menelan ludah, berusaha tersenyum ramah. "Selamat malam, Ibu," sapanya sambil mencoba meraih tangan Ibu Sumi untuk bersalaman. Ibu Sumi hanya menyentuhkan ujung jarinya sekilas, lalu menarik tangannya kembali. Yunita di sebelahnya lebih parah. Dia hanya melirik Vina dari atas ke bawah, mendengus pelan, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Vina dan Bagus duduk. Suasana di meja itu ramai oleh obrolan tentang bisnis, saham, dan rencana liburan ke Eropa. Vina hanya diam, merasa benar-benar terasing. Bagus langsung tenggelam dalam obrolan dengan para sepupunya. Dia seperti lupa bahwa istrinya duduk sendirian di sebelahnya. Vina mencoba menyibukkan diri dengan meminum air putih di depannya. "Vina, tumben kamu pakai baju itu lagi." Suara Ibu Sumi tiba-tiba terdengar, memotong keriuhan. Vina mendongak. Beberapa pasang mata kini menatapnya. Ini baju baru, Ibu," jawab Vina pelan. Padahal ini baju yang sama yang dia pakai di acara keluarga bulan lalu. "Oh, baru ya? Ibu kira sama. Modelnya mirip sekali dengan taplak meja di rumah tante kamu," kata Ibu Sumi. Yunita tertawa kecil. "Ibu ini bisa saja. Kak Vina kan seleranya klasik, Bu. Sangat sederhana." Kata sederhana itu ditekan sedemikian rupa hingga terdengar seperti hinaan. Wajah Vina memerah. Dia menatap Bagus, mencari pembelaan. Bagus hanya tertawa canggung. "Ibu, Yunita, sudahlah. Selera Vina memang minimalis," kata Bagus, mencoba mendinginkan suasana, tapi suaranya terlalu lemah. "Minimalis atau memang minimal?" balas Yunita cepat. Ibu Sumi tersenyum puas. Vina kembali menunduk, tangannya meremas serbet di pangkuannya. Dia sudah biasa diperlakukan seperti ini. Sejak hari pertama dia menikah dengan Bagus, Ibu Sumi dan Yunita tidak pernah menyukainya. Vina dianggap tidak selevel. Dia berasal dari keluarga biasa, bekerja sebagai admin di perusahaan kecil, dan penampilannya dianggap kampungan. Makanan pembuka disajikan. Sup asparagus dengan potongan daging kepiting. Vina memegangi sendoknya dengan kaku. Dia tahu cara makan yang benar, tapi di bawah tatapan mengawasi Ibu Sumi,
dia merasa seperti orang bodoh. Pelan-pelan makannya, Vina. Nanti tumpah, kata Ibu Sumi lagi. Vina hampir tersedak. Padahal dia makan dengan sangat hati-hati. Bagus, kamu lihat itu. Istrimu sepertinya tidak biasa ya makan di tempat seperti ini. Kasihan, lanjut Ibu Sumi kepada putranya, seolah-olah Vina tidak ada di sana. Bagus hanya tersenyum kaku. Ibu, Vina hanya gugup, jawab Bagus pelan. Hati Vina sakit. Bukan karena hinaan Ibu Sumi, tapi karena Bagus tidak pernah benar-benar membelanya. Bagus selalu mencari alasan, tapi tidak pernah berkata tegas bahwa ibunya salah. Vina merasa mual. Atmosfer di meja itu terlalu menyesakkan. Dia harus pergi sebentar, mencari udara. Mas Bagus, aku permisi ke toilet sebentar, bisik Vina. Bagus mengangguk tanpa menoleh, masih asyik bicara dengan sepupunya. Vina berdiri. Langkahnya terasa berat saat berjalan menjauhi meja. Dia merasa semua mata di meja itu mengikutinya punggungnya. Dia berjalan menyusuri lorong mewah menuju toilet. Lampu-lampu temaram memberi sedikit ketenangan. Dia hanya ingin membasuh wajahnya dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia berbelok di tikungan lorong, seseorang tiba-tiba muncul dari arah berlawanan sambil menunduk bermain ponsel. Vina mencoba menghindar, tapi terlambat. Yupes, maaf. Orang itu menabrak bahu Vina cukup keras. Itu Yunita. Tas jinjing Vina yang tergantung di bahu kanannya sedikit terayun. Vina merasakan ada dorongan cepat di sisi tasnya, seperti ada sesuatu yang diselipkan masuk. Gerakannya begitu cepat dan profesional. Vina tertegun sejenak. Maaf ya, Kak Vina. Aku tidak lihat, kata Yunita. Senyumnya lebar, tapi matanya terlihat dingin dan penuh perhitungan. Oh iya, tidak apa-apa, Yunita, jawab Vina, masih sedikit kaget. Yunita menatapnya sejenak. Kakak mau ke toilet? Hati-hati ya, Kak. Lantainya licin, katanya dengan nada yang aneh, lalu dia tertawa kecil dan berjalan cepat kembali ke arah meja makan. Vina terdiam di lorong. Dia memegang tasnya. Jantungnya berdebar tidak nyaman. Dia teringat gerakan cepat tadi. Apakah Yunita memasukkan sesuatu ke tasnya? Sampah? Atau? Vina menggelengkan kepalanya. Mungkin hanya perasaannya saja. Dia terlalu paranoid karena perlakuan mereka. Untuk apa Yunita memasukkan sesuatu ke tasnya? Itu tidak masuk akal. Vina memutuskan untuk mengabaikan perasaan itu. Dia masuk ke toilet, membasuh wajahnya dengan air dingin, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Sabar, Vina. Sebentar lagi acara ini selesai. Sabar, katanya pada dirinya sendiri. Setelah merasa sedikit lebih tenang, Vina berjalan kembali ke meja makan. Saat dia tiba, suasana sudah kembali normal. Ibu Sumi sedang tertawa keras menceritakan lelucon. Yunita melirik kedatangan Vina sekilas, lalu tersenyum penuh arti kepada ibunya. Ibu Sumi membalas senyuman itu. Vina duduk kembali di kursinya, firasat buruknya semakin menguat. Dia melirik tasnya yang diletakkan di kursi sebelahnya. Dia sangat ingin memeriksanya, tapi tidak mungkin melakukannya di depan semua orang. Dia hanya bisa berdoa dalam hati agar malam ini cepat berakhir. Dia tidak tahu bahwa mimpi buruknya baru saja akan dimulai. Hidangan utama mulai disajikan oleh para pelayan berseragam rapi. Ada steak tenderloin impor, ada ikan salmon panggang, ada juga pasta dengan saus krim yang kaya. Aroma lezat memenuhi ruangan. Obrolan di meja panjang itu kembali ramai. Paman Bagus yang sedang berulang tahun pernikahan berdiri dan memberikan pidato singkat, berterima kasih kepada semua yang hadir. Semua orang bertepuk tangan. Suasana tampak cair dan bahagia. Vina bahkan mulai sedikit santai. Dia mencoba menikmati makanannya pelan-pelan. Bagus di sebelahnya akhirnya menoleh dan tersenyum. Enak, sayang, tanyanya. Vina mengangguk. Mungkin sisa malam ini tidak akan seburuk awalnya. Vina baru saja akan mengambil garpunya lagi ketika sebuah jeritan melengking membelah udara. Tidak aak. Tidak aak mungkin. Itu adalah suara Ibu Sumi. Jeritan itu begitu keras dan penuh kepanikan, membuat seluruh restoran mendadak hening. Musik yang mengalun pelan langsung berhenti. Semua tamu di meja itu terlonjak kaget. Para pelayan membeku di tempat. Ada apa, Ibu? Tanya Bagus panik, langsung berdiri. Paman-pamannya juga ikut berdiri. Ibu Sumi berdiri kaku, kedua tangannya meraba-raba pergelangan tangan kirinya yang kini telanjang. Wajahnya yang tadi penuh senyum kemenangan kini pucat pasi, matanya membelalak ngeri. Gelangku, gelangku hilang. Seru Ibu Sumi, suaranya bergetar hebat. Gelang emasku, gelang kesayanganku.
Dia mulai menangis, tapi tangisan itu terdengar aneh, lebih seperti raungan yang dibuat-buat. "Tenang, Ibu. Tenang," kata Paman Bagus. "Mungkin jatuh di bawah meja? Coba kita cari." Beberapa orang langsung membungkuk, mencari-cari di bawah meja dan kursi. Lantai marmer yang bersih itu tidak menunjukkan apa-apa. "Tidak ada," kata salah satu sepupu. "Mungkin di toilet, Tante," usul yang lain. Ibu Sumi menggeleng keras, air matanya kini mengalir deras. "Tidak. Tidak mungkin. Tadi masih ada di sini. Aku yakin sekali." Ibu Sumi menatap sekeliling meja dengan tatapan liar. "Pasti ada yang mengambilnya. Di meja ini, seseorang di meja ini pasti mencurinya." Suasana langsung berubah tegang. Semua orang saling pandang, seolah mencurigai satu sama lain. Keluarga besar itu adalah orang-orang terpandang. Tuduhan pencurian adalah aib yang luar biasa. "Ibu, jangan sembarangan menuduh," kata Ayah Bagus mencoba menengahi. "Ini keluarga kita sendiri." Ibu Sumi menepis tangan suaminya. "Aku tidak sembarangan. Gelang itu warisan dari almarhumah ibu. Harganya mahal sekali. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja." Mata Ibu Sumi kemudian berhenti. Tatapannya terkunci pada satu sosok di seberang meja. Sosok yang sejak tadi hanya diam membeku karena kaget. "Vina." Ibu Sumi berjalan perlahan mengitari meja, tatapannya tidak lepas dari menantunya. Vina merasakan hawa dingin merayapi punggungnya. Jantungnya berdebar kencang. Dia punya firasat yang sangat buruk kemana arah semua ini. "Ibu, ada apa?" tanya Vina pelan. Ibu Sumi berhenti tepat di depan Vina. Matanya menyipit penuh kebencian. "Kamu," desisnya. "Kamu yang dari tadi bolak-balik ke toilet." Hening. Seluruh meja menahan napas. "Apa maksud ibu?" tanya Vina, suaranya bergetar. Dia masih belum mengerti sepenuhnya. "Jangan pura-pura bodoh," bentak Ibu Sumi. "Kami semua duduk di sini dari tadi. Tidak ada yang beranjak dari kursi. Hanya kamu. Hanya kamu yang pergi ke toilet tadi." Tuduhan itu begitu telak dan langsung. Vina ternganga. Bukan saya, Ibu. Saya ke toilet hanya sebentar." "Bela Vina? Sebentar katamu? Cukup lama untuk menyembunyikan sesuatu, kan?" sahut Yunita tiba-tiba dari kursinya. "Aku juga lihat, Bu. Dari tadi Kak Vina melihat gelang ibu terus. Matanya sampai tidak berkedip." Vina menggeleng panik. "Tidak. Itu tidak benar. Saya tidak melihat gelang ibu." "Masih berani mengelak kamu ya?" Ibu Sumi kini berteriak histeris. Air mata buaya mengalir semakin deras di pipinya yang dipoles riasan mahal. "Kamu pasti iri kan melihat kami semua? Kamu iri dengan gelangku. Kamu pikir kamu bisa menjualnya dan jadi kaya mendadak." Hinaan itu menusuk langsung ke jantung Vina. Dia merasa seperti ditelanjangi di depan semua orang. "Demi Allah, Ibu, saya tidak mengambil apapun." "Sumpah," kata Vina, air mata kini mulai menggenang di pelupuk matanya. "Halah, tidak perlu bawa-bawa sumpah. Maling mana ada yang mau mengaku?" teriak Yunita, ikut memanasi. Keluarga besar yang lain mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka yang tadi bingung kini berubah menjadi tatapan curiga dan jijik. Semuanya tertuju pada Vina. Vina menatap suaminya, mencari pertolongan. "Mas Bagus, tolong, Mas. Aku tidak melakukannya," rintih Vina. Bagus tampak sangat panik dan malu. Wajahnya merah padam. Dia menjadi pusat perhatian, dan dia membencinya. Dia menatap Vina, lalu menatap ibunya yang menangis meraung-raung. Dia terjebak di tengah-tengah. "Bagus, lihat istrimu," raung Ibu Sumi, menarik-narik lengan putranya. "Dia pencuri. Dia sudah mempermalukan ibu. Dia mempermalukan seluruh keluarga kita. Suruh dia kembalikan gelang ibu, Bagus. Suruh dia." Bagus menatap Vina dengan tatapan yang Vina tidak akan pernah lupakan seumur hidupnya. Tatapan kecewa, malu, dan penuh permohonan. "Vina," panggil Bagus pelan, suaranya berat. "Alisa, kembalikan saja. Aku mohon, jangan bikin malu keluarga kita lebih jauh lagi. Kembalikan gelang ibu." Dunia Vina serasa runtuh saat itu juga. Suaminya, satu-satunya orang yang seharusnya membelanya, justru lebih percaya pada ibunya. Suaminya baru saja memintanya mengaku atas kejahatan yang tidak dia lakukan. "Mas, kamu juga menuduhku?" bisik Vina, hatinya hancur berkeping-keping. "Bukan menuduh, Vina. Ini demi kebaikan kita. Kembalikan saja," desak Bagus. Melihat Vina hanya diam membeku, kemarahan Ibu Sumi meledak.
Dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, dukungan putranya. Dasar maling. Kembalikan gelangku. Ibu Sumi berteriak sekeras-kerasnya. Dia tidak peduli lagi pada tamu-tamu lain di restoran yang kini terang-terangan menonton drama di meja mereka. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel. Kamu tidak mau mengaku. Hah? Kamu simpan di mana? Di tas kamu, kan? Ibu Sumi tiba-tiba melirik tas jinjing Vina yang tergeletak di kursi kosong di sebelahnya. Teriakan Ibu Sumi menggema ke seluruh penjuru restoran. Dasar maling. Kembalikan gelangku. Pekikan itu begitu keras, penuh amarah dan keyakinan, membuat Vina tersentak mundur seolah baru saja ditampar. Semua ilusi kesopanan telah hancur. Ini adalah serangan terbuka, brutal, dan disaksikan oleh semua orang. Vina menatap ibu mertuanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kata, maling, itu terngiang-ngiang di telinganya, terasa panas dan menghinakan. Ibu, apa yang ibu katakan? Bisik Vina, suaranya nyaris hilang. Air matanya kini benar-benar tumpah, bukan lagi karena terharu atau sedih, tapi karena amarah dan rasa terhina yang luar biasa. Kamu masih berani bertanya? Ibu Sumi maju selangkah, menunjuk-nunjuk wajah Vina dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian. Kamu pencuri. Kamu mengambil gelangku. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pikir saya tidak tahu niat busukmu? Ibu Sumi kini memainkan perannya dengan sempurna. Dia adalah korban yang malang, seorang ibu yang barang berharganya dicuri oleh menantunya sendiri yang tidak tahu diuntung. Saya tidak mencuri. Teriak Vina, suaranya kini naik 1 oktav, berusaha melawan. Saya tidak mengambil apapun dari ibu. Kenapa ibu menuduh saya sekejam ini? Kekejam katamu. Ibu Sumi tertawa sinis. Lebih kejam mana sama kelakuanmu yang bikin malu keluarga? Kamu itu dari awal memang tidak pantas masuk keluarga ini. Miskin. Tidak punya apa-apa. Kamu pasti iri melihat perhiasan yang saya pakai. Kamu iri dengan Yunita. Kamu iri dengan kami semua. Setiap kata adalah tusukan. Ibu Sumi tidak hanya menuduh Vina mencuri, tapi dia membongkar semua kebencian yang selama ini dia pendam. Dia melucuti harga diri Vina lapis demi lapis di depan seluruh keluarga besar. Para paman, tante, dan sepupu Bagus kini tidak lagi berbisik. Mereka menatap Vina dengan pandangan menghakimi. Jelas sekali mereka memihak Ibu Sumi. Di mata mereka, Vina adalah orang luar, benalu yang tiba-tiba muncul dan kini berani membuat ulah. Bu, cukup. Bu, Vina memohon. Suaranya parau. Jangan fitnah saya seperti ini. Fitnah katamu, sahut Yunita, bangkit dari kursinya. Dia berjalan dan berdiri di samping ibunya, membentuk front persatuan yang solid. Kalau bukan fitnah, kenapa kamu gugup dari tadi? Kenapa kamu bolak-balik ke toilet? Pasti kamu menyembunyikannya di sana, kan? Atau kamu sudah masukkan ke dalam tas kamu? Yunita menunjuk tas Vina yang masih tergeletak di kursi. Vina mematung. Dia teringat kejadian di lorong toilet tadi. Tubrukan yang disengaja. Senyum licik Yunita. Firasat buruknya kini menjadi kenyataan. Kamu yang menabrakku, desis Vina. Kamu memasukkan sesuatu ke tasku. Yunita pura-pura kaget. Apa? Aku? Kak Vina, jangan mengalihkan pembicaraan, dong. Sudah jelas-jelas kamu yang tertangkap basah, sekarang mau menuduhku? Ibu Sumi menimpali. Lihat. Dia mulai panik. Dia mulai menuduh orang lain. Itu ciri-ciri pencuri yang sudah terpojok. Bagus. Kamu masih diam saja? Istrimu sudah menuduh adikmu sendiri. Bagus berdiri kaku di antara Vina dan ibunya. Wajahnya pucat pasi. Dia bingung, malu, dan marah. Dia ingin semua ini berakhir. Vina sudah, katanya pelan. Aku mohon akui saja. Aku janji aku akan bantu kamu. Kita selesaikan ini baik-baik. Jangan bikin keributan lagi. Permintaan Bagus adalah paku terakhir yang menancap di peti mati kepercayaan Vina. Suaminya tidak hanya gagal membelanya, tapi dia secara aktif memintanya untuk mengaku bersalah. Mas. Vina menatap Bagus dengan tatapan nanar. Kamu lebih percaya mereka? Kamu percaya aku pencuri? Bagus tidak bisa menatap mata istrinya. Dia membuang muka. Vina, ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal reputasi keluarga. Ibu sedang menangis. Lihat. Bagus menunjuk Ibu Sumi yang kini kembali meraung-raung, lebih keras dari sebelumnya. Gelangku. Bagus. Suruh istri pelitmu itu kembalikan. Dia maling. 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 Kata, maling,
yang diulang-ulang itu membuat Vina gemetar. Dia tidak bisa lagi menahan diri. "Saya bukan maling," teriaknya sekuat tenaga. "Saya tidak mengambil apapun. Kalau ibu menuduh saya, mana buktinya?" "Buktinya?" Ibu Sumi tersenyum licik di sela-sela tangis palsunya. "Buktinya ada di tas kamu itu. Saya yakin sekali kamu sembunyikan di sana. Kamu pikir saya tidak lihat kamu melirik tas kamu terus dari tadi? Ini adalah kebohongan yang luar biasa." Vina melirik tasnya justru karena dia curiga pada Yunita. Tapi Ibu Sumi memutarbalikkan fakta dengan begitu mudah. "Geledah. Geledah tasnya," teriak Yunita bersemangat. "Kalau dia memang tidak bersalah, dia pasti tidak takut tasnya diperiksa, kan?" Vina langsung memeluk tasnya erat-erat. Bukan karena dia takut ada gelang di dalamnya, tapi karena dia tidak sudi privasinya diinjak-injak oleh orang-orang jahat ini. "Tidak. Ini tasku. Kalian tidak berhak menggeledahnya," seru Vina. "Nah, benar, kan?" teriak Ibu Sumi penuh kemenangan. "Dia takut. Dia pasti takut ketahuan. Dia menyembunyikan gelangku di sana. Sudah jelas. Vina adalah pencurinya." Tuduhan itu disambut dengan gumaman setuju dari anggota keluarga yang lain. "Iya, benar. Kalau tidak salah, kenapa takut digeledah?" "Wah, memalukan sekali. Menantu mencuri dari mertuanya sendiri. Tidak kusangka si Bagus dapat istri model begini." Manajer restoran, seorang pria berjas rapi, mendekati meja mereka dengan wajah cemas. Beberapa tamu restoran lain sudah terang-terangan berdiri dan menonton. "Permisi, Bapak, Ibu, ada yang bisa kami bantu? Ada keributan apa ini?" tanyanya sopan. Ibu Sumi langsung menyambutnya. "Mas, tolong saya, Mas. Wanita ini," dia menunjuk Vina. "Dia sudah mencuri gelang emas saya. Gelang berharga saya. Tapi dia tidak mau mengaku. Dia menyembunyikannya di dalam tasnya." Manajer itu tampak kaget. "Mencuri? Ibu, ini tuduhan yang sangat serius." "Saya tidak menuduh. Saya punya bukti. Tapi dia tidak mau tasnya diperiksa," kata Ibu Sumi. "Saya mau panggil keamanan. Saya mau tasnya dibuka paksa. Sekarang juga." Vina memeluk tasnya semakin erat, tubuhnya gemetar hebat. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di tengah kerumunan serigala. Permintaan Ibu Sumi untuk memanggil keamanan membuat suasana semakin panas. Manajer restoran tampak ragu. "Ibu, kami tidak bisa memaksa menggeledah barang pribadi tamu. Itu melanggar aturan," katanya hati-hati. "Aturan apa? Saya ini korban di sini. Restoran Anda tidak aman. Ada pencuri berkeliaran," balas Ibu Sumi, suaranya melengking. "Saya tamu penting di sini. Anda mau restoran Anda dapat ulasan buruk karena melindungi pencuri?" Ancaman itu berhasil. Manajer itu menelan ludah, tampak tertekan. Dia memberi isyarat kepada seorang staf, dan tak lama kemudian, 2 orang petugas keamanan berseragam hitam datang mendekat. Petugas yang satu berperawakan tinggi besar dengan wajah datar. Yang satu lagi lebih kurus, tapi tampak sigap. "Ada masalah apa, Pak Manajer?" tanya petugas yang tinggi. "Ibu ini," kata manajer itu, menunjuk Ibu Sumi, melaporkan telah kehilangan gelang emas. Dan beliau mencurigai gelang itu ada di dalam tas ibu ini. Dia menunjuk Vina. Petugas keamanan itu menatap Vina. Vina memeluk tasnya erat di depan dada. Matanya merah karena menangis, tapi tatapannya penuh perlawanan. "Maaf, Ibu. Bisa kami periksa tas Anda?" tanya petugas itu dengan nada formal. "Tidak," jawab Vina tegas. "Kalian tidak punya hak. Ini barang pribadi saya. Saya tidak mencuri apa-apa." Dengar itu, teriak Yunita. "Dia melawan. Dia pasti bersalah." "Paksa saja, Pak. Buka paksa tasnya," desak Ibu Sumi. "Ibu, jika Ibu tidak bersedia bekerja sama, kami terpaksa akan menganggap ini sebagai penghalangan penyelidikan. Kami harus membuka tas Ibu," kata petugas keamanan itu lagi, nadanya kini lebih tegas. "Penyelidikan apa? Kalian bukan polisi," balas Vina. "Ini pencemaran nama baik. Kalian semua memfitnah saya." "Vina, sudah. Cukup," bentak Bagus tiba-tiba. Dia sudah tidak tahan lagi menjadi tontonan. Rasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Dia maju dan mencoba menarik tas itu dari pelukan Vina. "Bagus, jangan," teriak Vina, kaget dengan tindakan suaminya. Tapi Bagus lebih kuat. Dia tidak peduli lagi. Dia hanya ingin drama ini selesai. "Kasihkan tasnya, Vina. Biar semua jelas,"
sentaknya. Dengan sekali tarikan kuat, Bagus berhasil merebut tas itu dari dekapan Vina. Vina terhuyung, nyaris jatuh. Hatinya remuk redam. Suaminya sendiri yang menyerahkan senjatanya kepada musuh. Bagus menyerahkan tas itu kepada petugas keamanan. "Silakan, Pak. Periksa saja. Biar semuanya jelas," kata Bagus dengan napas terengah. Ibu Sumi dan Yunita tersenyum penuh kemenangan. Mereka saling lirik. Sandiwara mereka hampir mencapai puncaknya. Petugas keamanan yang tinggi besar itu menerima tas Jinjing Vina. Dia meletakkannya di atas meja, disaksikan oleh puluhan pasang mata. Restoran itu hening luar biasa. Hanya terdengar suara resleting tas Vina yang dibuka paksa. "Jangan, tolong jangan," rintih Vina, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Petugas itu mulai merogoh isi tas. Dia mengeluarkan dompet Vina, meletakkannya di meja. Lalu dia mengeluarkan mukena travel kecil, sebuah buku catatan, dan beberapa alat rias sederhana. "Terus, Pak, cari lagi. Pasti ada di dalam," seru Ibu Sumi tidak sabar. Petugas itu merogoh lebih dalam, ke kompartemen utama. Tangannya berhenti. Dia seperti memegang sesuatu. Dia menarik tangannya keluar. Di genggamannya, sebuah benda berkilauan di bawah cahaya lampu restoran. Sebuah gelang emas. Bentuknya persis seperti yang dideskripsikan Ibu Sumi. "Itu dia!" teriak Ibu Sumi histeris, kali ini dengan tangis kemenangan. "Benar, kan? Itu gelang saya. Dia malingnya. Dia pencurinya." Yunita bertepuk tangan kecil. "Ya ampun, Kak Vina, tega banget kamu. Sudah ketahuan sekarang." Seluruh keluarga besar Bagus menggeleng-gelengkan kepala. Tidak kusangka. Memalukan. Anak siapa sih itu? Bagus menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia tidak sanggup melihat Vina. Dia malu, sangat malu. Dia merasa telah gagal sebagai suami dan sebagai anak. Vina sendiri hanya bisa menatap gelang itu dengan tatapan kosong. Jadi ini rencana mereka. Begitu mudahnya mereka menjebaknya. Dia tahu dia sudah kalah. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Bukti fisik itu, meskipun palsu, ada di depan mata semua orang. Dia menatap Bagus yang menunduk, lalu menatap Ibu Sumi yang sedang memeluk Yunita sambil tertawa dalam tangisnya. Dunia Vina serasa gelap. Petugas keamanan itu memegang gelang itu. Dia tampak sedikit bingung. "Maaf, Bu. Apa benar ini gelang Ibu?" tanyanya pada Ibu Sumi. "Iya, benar. Itu gelang saya." "Cepat tangkap dia," kata Ibu Sumi. Petugas itu mengangguk, tapi dia tidak langsung bergerak. Dia melirik kembali ke dalam tas Vina yang masih terbuka. "Tunggu dulu," kata petugas keamanan yang satu lagi, yang lebih kurus. Dia tadi ikut mengamati isi tas. "Tunggu," ulang petugas yang tinggi besar. Wajahnya yang tadi datar kini menunjukkan ekspresi bingung. Dia kembali merogoh ke dalam tas Vina. "Ada apa lagi?" tanya Ibu Sumi, mulai kesal karena penangkapannya tertunda. Petugas itu mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. Sesuatu yang tadi terjatuh dari dompet atau mungkin terselip di antara lapisan tas. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah kertas kecil yang terlipat rapi. "Apa itu?" tanya Paman Bagus, penasaran. Petugas keamanan itu membuka lipatan kertas itu di atas meja. Dia membacanya dalam diam sejenak. Alisnya bertaut. Dia lalu mengangkat kepalanya dan menatap Ibu Sumi dengan pandangan aneh. Dia tidak menatap Vina. Dia menatap Ibu Sumi. "Pak Manayer," panggil petugas itu. "Saya rasa ada yang aneh di sini." Dia mengangkat kertas itu. Itu adalah secari kertas kecil berwarna kuning. Sebuah surat gadai. Keheningan kembali menyelimuti meja panjang itu. Tapi kali ini, keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan yang menghakimi Vina, melainkan keheningan yang penuh tanda tanya besar. Semua mata tertuju pada secari kertas kuning yang dipegang oleh petugas keamanan. Kertas itu tampak tidak pada tempatnya di antara drama pencurian dan perhiasan mewah. Ibu Sumi berhenti dari tangis kemenangannya. Dia menatap kertas itu dengan dahi berkerut. "Apa itu? Kenapa memangnya?" tanyanya dengan nada sedikit kesal. Dia tidak suka perhatian beralih dari kemenangannya yang baru saja diraih. "Kertas apa itu, Bon?" sahut Yunita, mencoba terdengar santai, meskipun raut wajahnya juga menunjukkan kebingungan. Petugas keamanan yang tinggi besar itu tidak menjawab. Dia menyerahkan kertas itu kepada rekannya yang lebih kurus, seolah meminta konfirmasi kedua. Petugas yang kurus itu membacanya, lalu matanya membelalak sedikit. Dia mengangguk pelan kepada rekannya. "Bapak Manajer,
kata petugas pertama dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh seluruh meja. Kertas ini, sepertinya ini sebuah surat gadai. Kata, surat gadai, itu terdengar sangat ganjil di restoran mewah ini, di antara orang-orang yang mengenakan jam tangan seharga mobil. Vina, yang sejak tadi menunduk pasrah, perlahan mengangkat kepalanya. Surat gadai? Dia tidak pernah memiliki urusan dengan pegadaian seumur hidupnya. Surat gadai? Ulang bagus, dia menurunkan tangan dari wajahnya. Dia menatap kertas itu, lalu menatap Vina. Vina, kamu menggadaikan sesuatu? Tanyanya bingung. Vina menggeleng lemah. Aku tidak tahu apa-apa, Mas. Itu bukan punyaku. Halah. Alasan, bentak Ibu Sumi. Pasti itu surat gadai barang lain yang dia curi. Benar-benar profesional malingnya. Sampai punya surat gadai segala. Diam, Bu, kata petugas keamanan itu tiba-tiba, nadanya tajam. Ibu Sumi terkejut dibentak oleh seorang petugas rendahan. Tolong jangan bicara dulu. Biar saya baca isinya. Petugas itu memegang kertas kuning itu di bawah cahaya lampu. Dia berdeham, lalu mulai membaca isinya dengan suara yang jelas dan lantang, memastikan setiap orang di meja itu bisa mendengar. Surat gadai. Diterbitkan oleh Pegadaian Sahabat Sejati. Cabang Pasar Baru. Suasana semakin tegang. Tertanggal. Petugas itu berhenti sejenak, menyipitkan mata. Tertanggal 3 hari yang lalu. Hari Kamis. Vina merasakan jantungnya mulai berdebar lagi, tapi kali ini dengan ritme yang berbeda. Ada sesuatu yang janggal. Atas nama nasabah. Lanjut petugas itu. Ini adalah intinya. Semua orang menahan napas, mengira akan mendengar nama Vina disebut. Petugas itu menatap lurus ke seberang meja, tepat ke arah Ibu Sumi yang wajahnya tiba-tiba terlihat kaku. Atas nama, Ibu Sumi. Bagaikan petir di siang bolong. Nama itu menggantung di udara. Ibu Sumi. Bukan Vina. Bagus ternganga. Apa? Ibu? Tanyanya, tidak percaya. Yunita yang sedang bersandar santai di kursinya langsung duduk tegak. Wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Bapak salah baca? Teriak Yunita. Saya tidak salah baca, Mbak, balas petugas itu tenang. Nama yang tertera jelas, Ibu Sumi. Alamatnya juga sesuai dengan KTP yang tertera di reservasi meja ini. Ibu Sumi membeku. Senyum kemenangan di wajahnya luntur seperti riasan yang terguyur air. Dia menatap kertas itu seolah melihat hantu. Tidak mungkin. Kertas itu seharusnya ada di laci kamarnya, tersimpan aman. Bagaimana bisa ada di tas Vina? Itu palsu. Pekik Ibu Sumi, suaranya melengking aneh. Dia memalsukannya. Vina memalsukan namaku. Dia mau menjebakku. Tapi tuduhan itu terdengar sangat lemah, bahkan di telinganya sendiri. Tenang, Bu, kata petugas itu lagi. Masih ada lanjutannya. Dia kembali melihat kertas itu. Barang yang digadai. Dia berhenti lagi. Kali ini tatapannya beralih dari surat gadai ke gelang emas imitasi yang masih tergeletak di meja. Dia menatap gelang itu, lalu membaca deskripsi di surat gadai. 1 buah gelang emas 24 karat. Model rantai kapal, dengan bandul mutiara laut selatan. Petugas itu mengambil gelang yang ada di meja. Dia mengamatinya. Bentuknya sama. Model rantai kapal. Ada bandul mutiaranya. Modelnya sama persis. Gumam petugas itu. Dia menatap Ibu Sumi dengan tatapan penuh selidik. Ibu Sumi, gelang yang Ibu gadai 3 hari lalu, modelnya sama persis dengan gelang yang katanya dicuri hari ini. Dan surat gadai gelang asli itu, ada di dalam tas menantu Anda. Penjelasan itu begitu logis, begitu telak, hingga tidak ada yang bisa membantahnya. Ibu Sumi mulai gemetar. Kali ini bukan pura-pura. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Aku itu. Dia tergagap. Lalu, kata petugas keamanan itu lagi, suaranya seperti hakim yang membacakan putusan. Gelang yang ini? Dia mengetuk-ngetukkan gelang yang diambil dari tas Vina ke piring kaca di depannya. Terdengar bunyi, ting, ting, yang nyaring dan ringan. Bunyi yang sangat berbeda dari benturan emas murni yang seharusnya padat dan berat. Gelang yang ini, lanjut petugas itu, saya bukan ahli perhiasan. Tapi saya yakin sekali, ini imitasi. Ini palsu. Kata, palsu, itu menjadi penutup yang sempurna dari drama yang baru saja terungkap. Skakmat. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Seluruh skenario licik itu kini terbongkar dengan cara yang paling memalukan.
Gelang yang hilang itu palsu. Gelang yang asli ternyata sudah digadaikan oleh Ibu Sumi sendiri. Dan bukti terpenting, surat gadai itu, secara ajaib berada di dalam tas Vina. Semua orang di meja itu kini menatap Ibu Sumi dengan pandangan baru. Bukan lagi tatapan simpati pada korban, tapi tatapan jijik pada seorang penipu. Bagus menatap ibunya, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti baru saja melihat sisi ibunya yang paling gelap. Vina, yang sejak tadi diam, kini merasakan kekuatan kembali mengaliri tubuhnya. Air matanya sudah kering. Yang tersisa kini adalah amarah yang dingin dan kejernihan pikiran yang luar biasa. Dia akhirnya mengerti segalanya. Tabrakan di lorong. Senyum licik Yunita. Tuduhan histeris Ibu Sumi. Semua adalah bagian dari rencana besar. Rencana untuk menjebaknya, mempermalukannya, dan mungkin mengusirnya dari keluarga. Tapi mereka melakukan satu kesalahan fatal. Kesalahan yang sangat ceroboh. Yunita, panggil Vina. Suaranya tenang, tapi terdengar sangat menusuk di keheningan restoran. Yunita, yang wajahnya sudah sepucat kertas, tersentak kaget dipanggil. Saat kamu menabrakku di lorong toilet tadi, lanjut Vina, matanya menatap tajam adik iparnya. Kamu memasukkan gelang palsu ini ke tasku. Benar, kan? Yunita mulai gelagapan. Aku tidak. Kakak jangan menuduh. Tapi kamu tidak sengaja, potong Vina. Kamu mengambil gelang palsu ini dari kotak perhiasan ibumu. Tapi kamu tidak sadar kalau di dalam kotak yang sama, atau mungkin menempel di gelang itu, ada surat gadai gelang asli yang baru saja ibumu gadai. Kamu memasukkan keduanya sekaligus ke dalam tasku. Penjelasan Vina begitu runtut dan logis. Yunita tidak bisa berkata-kata. Dia menatap ibunya, meminta bantuan. Tapi Ibu Sumi juga sudah tamat. Dia terduduk lemas di kursinya. Riasan mahalnya kini luntur bercampur keringat dingin. Dia menatap Vina dengan pandangan benci sekaligus takut. Jadi, rencananya begini. Vina melanjutkan analisanya, kini dia berbicara kepada seluruh meja, seolah sedang mempresentasikan sebuah kasus. Ibu menggadaikan gelang emas asli ibu 3 hari lalu. Mungkin ibu sedang butuh uang? Atau, mungkin ibu memang sengaja mempersiapkan ini. Vina berhenti sejenak, membiarkan implikasi dari kata-katanya meresap. Lalu ibu membeli gelang imitasi yang sangat mirip. Dan malam ini, di acara keluarga besar ini, ibu menyuruh Yunita untuk memasukkan gelang palsu itu ke tasku. Kemudian, Vina menatap ibu mertuanya lekat-lekat. Ibu berakting histeris. Berteriak kehilangan. Ibu langsung menuduh saya, satu-satunya orang luar di keluarga ini. Ibu membuat saya terlihat seperti pencuri yang iri hati. Ibu menghina saya. Ibu membuat suami saya sendiri membenci saya. Vina menoleh ke Bagus. Bagus hanya bisa menunduk dalam, bahunya bergetar. Kalian ingin semua orang percaya. Kalian ingin saya digeledah. Dan saat gelang palsu itu ditemukan, habislah saya. Saya akan dicap sebagai pencuri selamanya. Reputasi saya hancur. Pernikahan saya hancur. Rencana yang sempurna, kata Vina pelan. Sangat sempurna. Kecuali satu hal. Vina menunjuk surat gadai yang masih dipegang petugas keamanan. Kecuali kecerobohan kecil ini. Kecerobohan yang membongkar semua kebusukan kalian. Ibu Sumi tidak tahan lagi. Diam kamu, teriaknya. Kamu sengaja. Kamu yang mencuri surat gadai itu dari kamarku. Kamu yang merencanakan ini semua untuk menjebakku. Tapi tuduhan itu sudah basi. Tidak ada seorang pun yang percaya lagi. Paman Bagus, yang paling dihormati di keluarga, berdiri. Wajahnya merah padam karena marah. Sumi, bentaknya. Cukup. Kamu sudah mempermalukan nama keluarga. Kamu memfitnah menantumu sendiri dengan cara sepicik ini, hanya karena kamu tidak menyukainya. Bukan begitu, Mas. Ibu Sumi mencoba membela diri, tapi suaranya bergetar. Aku hanya. Hanya apa? Iri? Benci? Sampai kamu tega merusak acara keluarga ini dengan sandiwara murahanmu? Hardik pamannya lagi. Saat itulah manajer restoran, yang sejak tadi hanya mengamati, maju ke depan. Dia terlihat sangat marah. Permisi, katanya dengan suara tegas. Drama keluarga Anda sudah selesai. Tapi keributan yang Anda sebabkan telah mengganggu seluruh tamu kami. Dia memberi isyarat. Petugas keamanan yang tadi menggeledah Vina kini beralih berdiri di samping Ibu Sumi dan Yunita. Dan kami sudah mengecek CCTV, lanjut manajer itu. Kalimat itu adalah paku terakhir. Rekaman di lorong toilet sangat jelas. Menunjukkan ibu muda ini, dia menunjuk Yunita, sengaja menunggu,
lalu menabrak Ibu Vina, dan tangannya dengan jelas terlihat memasukkan sesuatu ke dalam tas Ibu Vina. Yunita memekik pelan dan langsung terduduk lemas di kursinya. Semuanya sudah berakhir. Pengumuman dari manajer restoran tentang rekaman CCTV adalah paku terakhir yang menancap di peti mati kebohongan Ibu Sumi dan Yunita. Kalimat, rekaman di lorong toilet sangat jelas, itu berdengung di telinga semua orang. Tidak ada lagi ruang untuk berdebat. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Ini adalah bukti visual yang tak terbantahkan. Yunita, yang baru saja terduduk lemas, kini gemetar hebat. Wajahnya yang pucat pasi kini berubah menjadi kebiruan karena panik. Tidak mungkin. Desisnya. CCTV? Bapak pasti bohong. Bapak mau menjebak kami. Menjebak Anda? Manajer itu tertawa sinis. Anda yang baru saja mencoba menjebak tamu kami yang lain, di dalam properti saya, dan menyebabkan keributan yang merugikan bisnis saya. Kami memiliki CCTV di setiap sudut publik demi keamanan, Nona. Dan Anda terekam dengan sangat jelas. Ibu Sumi, melihat putrinya sudah tidak bisa berkutik, mencoba strategi terakhir, menyalahkan orang lain. Dia bangkit dari kursinya, menunjuk Yunita dengan jari gemetar. Dia, itu semua idenya dia. Saya tidak tahu apa-apa. Yunita yang merencanakannya. Dia yang iri pada Vina, teriak Ibu Sumi, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah pemandangan yang menyedihkan sekaligus menjijikkan. Seorang ibu mengorbankan putrinya sendiri di depan umum. Yunita menatap ibunya, tidak percaya. Ibu, pekiknya histeris. Apa maksud ibu? Ini kan rencana kita berdua. Ibu yang menyuruhku. Ibu yang bilang ini satu-satunya cara untuk mengusir si miskin ini. Pertengkaran internal itu meledak di depan umum. Ibu dan anak itu kini saling serang, saling membongkar aib mereka sendiri tanpa disadari. Kamu yang ceroboh, balas Ibu Sumi, wajahnya memerah karena malu dan marah. Sudah ibu bilang, pastikan hanya gelangnya. Kenapa kamu bawa surat gadai sialan itu? Bodoh. Kamu merusak semuanya. Aku tidak tahu kalau suratnya menempel. Ibu yang menyimpannya sembarangan. Raung Yunita, kini menangis sejadi-jadinya. Seluruh keluarga besar Bagus hanya bisa menonton drama memalukan itu dengan tatapan ngeri. Paman Bagus, yang tadi membentak Ibu Sumi, kini memijat pelipisnya. Reputasi keluarga mereka, yang dibangun puluhan tahun, kini hancur lebur dalam satu malam oleh kelakuan picik dua anggotanya. Para tante dan sepupu yang tadi ikut mencemooh Vina kini menunduk malu. Beberapa berbisik, tidak kusangka Sumi bisa sejahat itu. Dan Yunita? Wah, benar-benar ular. Kasihan sekali Vina. Vina berdiri diam di tengah kekacauan itu. Dia tidak lagi menangis. Dia tidak merasa perlu bicara. Dia hanya menonton. Menonton Ibu Sumi dan Yunita yang kini saling cakar, menonton keluarga besar yang kini berbalik arah, dan menonton Bagus, suaminya, yang berdiri membatu seperti patung. Bagus menatap ibu dan adiknya dengan pandangan kosong. Realitas dari pengkhianatan mereka terlalu besar untuk dia proses. Ibunya, yang selalu dia puja, yang selalu dia anggap sebagai wanita paling lembut, ternyata adalah seorang manipulator licik. Adiknya, yang manja, ternyata hatinya begitu busuk. Dan dia telah memihak mereka. Dia telah mengorbankan istrinya. Di tengah keheningan yang tercipta setelah Ibu Sumi dan Yunita kehabisan tenaga untuk saling berteriak, Vina akhirnya bergerak. Dia berjalan perlahan, bukan ke arah suaminya, bukan pula ke arah ibu mertuanya. Dia berjalan ke arah manajer restoran dan dua petugas keamanan. Pak Manajer, panggil Vina. Suaranya tenang, datar, namun terdengar sangat jelas. Semua mata langsung tertuju padanya. Saya minta maaf atas keributan yang terjadi. Ini semua di luar kendali saya. Manajer itu mengangguk. Justru kami yang minta maaf atas ketidaknyamanan Anda, Ibu Vina. Anda adalah korban di sini. Saya menghargai bantuan Bapak dan staf keamanan, lanjut Vina. Tapi ini bukan lagi sekadar masalah restoran. Ini adalah tindak pidana. Ibu Sumi dan Yunita langsung menatap Vina dengan ngeri. Apa maksudmu? Tanya Ibu Sumi, suaranya bergetar. Vina menoleh, menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Tatapannya begitu dingin, begitu menusuk, membuat Ibu Sumi bergidik. Anda, kata Vina, telah memfitnah saya. Anda telah menuduh saya melakukan pencurian. Anda telah merencanakan ini semua untuk menghancurkan nama baik saya. Itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah terencana, Bu. Dan itu ada hukumnya. Vina, jangan. Bisik Ibu Sumi. Vina,
Tolong, ini masalah keluarga. Jangan diperpanjang. Masalah keluarga? Vina tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat pahit. Saat ibu meneriaki saya, maling, di depan semua orang, apakah itu masih masalah keluarga? Saat ibu ingin saya digeledah paksa, dipermalukan, dan mungkin ditangkap, apakah itu masalah keluarga? Tidak, Bu. Ibu sudah membawanya ke ranah publik. Ibu sudah menyeret orang-orang yang tidak bersalah. Dan sekarang, biarkan hukum yang menyelesaikannya. Vina mengeluarkan ponsel dari sakunya. Gerakannya tenang dan terukur. Dia tidak ragu sedikitpun. Pak Manayer, katanya lagi, tolong tahan kedua orang ini, Ibu Sumi dan Ibu Yunita. Jangan biarkan mereka pergi. Dan saya minta salinan rekaman CCTV di lorong toilet tadi sebagai barang bukti. Manajer itu mengangguk tegas. Tentu saja, Ibu Vina. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Petugas, tolong awasi kedua ibu ini. Petugas keamanan itu langsung mengambil posisi, berdiri mengapit Ibu Sumi dan Yunita yang kini terduduk lemas. Mereka sudah tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Vina membuka layar ponselnya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ini bukan lagi soal balas dendam. Ini soal keadilan. Ini soal mengembalikan harga dirinya yang sudah diinjak-injak sampai hancur. Dia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Saat Vina membuka aplikasi telepon di ponselnya dan jarinya bergerak mencari kontak kantor polisi, Bagus akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Realitas dari apa yang akan terjadi menghantamnya seperti kereta barang. Polisi. Istrinya akan memanggil polisi. Untuk menangkap ibunya. Dan adiknya. Vina, jangan. Bagus berlari kecil, menerjang ke arah Vina. Dia meraih tangan Vina yang memegang ponsel. Vina, aku mohon. Jangan lakukan ini. Jangan panggil polisi, pinta Bagus. Suaranya terdengar putus asa. Wajahnya yang tadi pucat kini dipenuhi keringat dan air mata yang mulai mengalir. Vina menatap tangan Bagus yang mencengkeram lengannya. Lalu dia menatap wajah suaminya. Wajah yang beberapa menit lalu menatapnya dengan kekecewaan dan memintanya mengaku mencuri. Lepaskan, kata Vina dingin. Vina, sayang, tolong dengarkan aku dulu, rintih Bagus. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Vina, aku tahu aku salah. Aku salah besar. Bagus melepaskan cengkeramannya, tapi kini dia berlutut di depan Vina. Tepat di tengah restoran, di depan seluruh keluarganya. Dia bersimpuh di kaki istrinya. Aku buta, Vina. Aku dibutakan oleh ibu. Aku anak yang bodoh. Aku tidak bisa berpikir jernih. Air mata Bagus mengalir deras. Dia menangis seperti anak kecil. Aku malu, Vina. Aku malu pada diriku sendiri. Aku gagal melindungimu. Aku gagal sebagai suami. Aku malah ikut menyakitimu. Aku mohon, Vina, maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Jangan panggil polisi. Itu ibuku, Vina. Ibuku. Tangisan Bagus terdengar begitu menyayat. Beberapa tante mulai ikut risak. Merasa kasihan pada Bagus. Paman-pamannya hanya bisa membuang muka. Ini adalah aib terbesar yang pernah mereka saksikan. Tapi Vina tidak bergeming. Dia menatap suaminya yang bersimpuh di kakinya tanpa ekspresi. Air mata itu tidak lagi mempan untuknya. Hatinya sudah terlalu beku. Kamu baru sadar sekarang, Mas? Tanya Vina pelan. Kamu baru sadar setelah semua bukti terbongkar? Setelah ada CCTV? Setelah nama ibumu disebut di surat gadai? Vina menggelengkan kepalanya pelan. Di mana kamu tadi saat aku memohon padamu? Di mana kamu saat aku bilang, demi Allah, aku tidak mencuri? Di mana kamu saat ibumu meneriaki aku, maling, berulang kali di depan wajahku? Vina mencondongkan tubuhnya sedikit. Aku ingat. Kamu ada di sana. Kamu berdiri di sampingku. Dan kamu bilang, Vina menirukan suara Bagus dengan nada datar. Vina, kembalikan saja. Jangan bikin malu keluarga kita. Setiap kata Vina bagaikan tamparan keras bagi Bagus. Dia terisak semakin kencang. Aku panik. Vina, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Mas? Potong Vina tajam. Kamu hanya memilih untuk tidak melakukannya. Kamu memilih reputasi keluargamu daripada harga diri istrimu. Kamu memilih ibumu yang jelas-jelas bersandiwara daripada istrimu yang memohon kejujuran. Vina menarik napas dalam. Sudah terlambat, Mas Bagus. Air matamu tidak ada artinya lagi buatku.
Vina menegakkan tubuhnya dan menjauh selangkah dari Bagus. Dia mengabaikan suaminya yang masih bersimpuh di lantai. Jarinya menekan layar ponsel. "Halo, selamat malam. Kantor polisi pusat." Suara Vina terdengar tenang dan jelas. "Saya Vina. Saya ingin melaporkan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang terencana. Lokasinya di restoran Anggrek Emas, Jalan Utama." Mendengar itu, Ibu Sumi menjerit. "Tidak, Aa. Vina. Jangan. Ampun, Vina." Yunita juga ikut meraung. "Kak Vina, jangan, Kak. Aku minta maaf. Aku tidak mau masuk penjara. Kakak." Keduanya mencoba berdiri, tapi petugas keamanan menahan bahu mereka. Bagus, yang masih di lantai, menatap Vina dengan ngeri. "Vina, tidak, kamu benar-benar melakukannya." Vina melanjutkan laporannya di telepon, memberikan detail alamat dan kronologi singkat, mengabaikan jeritan histeris di sekitarnya. "Baik, Pak. Saya tunggu. Terima kasih." Vina menutup teleponnya. Dia menatap Bagus yang kini terduduk lemas di lantai. "Mereka akan segera datang," katanya datar. Bagus bangkit berdiri. Amarah kini menggantikan rasa putus asanya. "Kenapa kamu sekejam ini, Vina? Itu ibumu juga?" teriaknya frustrasi. "Dia bukan ibuku," jawab Vina tegas. "Ibuku tidak akan pernah memfitnahku seperti itu. Dan dia," Vina menunjuk Ibu Sumi, "berhenti menjadi ibu mertuaku saat dia memutuskan untuk menghancurkanku." Bagus tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia kalah. Dia hancur. Dia melihat ke arah ibu dan adiknya yang kini ditahan oleh petugas keamanan, menangis meraung-raung. Rasa cintanya sebagai anak kini bercampur dengan rasa benci yang luar biasa. "Ini semua gara-gara kalian." Bagus berbalik dan berteriak pada Ibu Sumi dan Yunita. "Ini semua karena rencana bodoh kalian. Kalian menghancurkan hidupku. Kalian menghancurkan rumah tanggaku. Kalian puas sekarang?" Pertengkaran keluarga itu kembali meletus, lebih hebat dari sebelumnya. Bagus menyalahkan ibunya. Ibunya menyalahkan Yunita. Yunita menyalahkan Bagus yang tidak bisa mengendalikan istrinya. Mereka saling menghancurkan satu sama lain. Vina hanya berdiri diam, memisahkan diri dari kekacauan itu. Dia memegang tasnya erat-erat. Tas yang menjadi saksi bisu kejahatan mereka. Dia tidak lagi merasa sedih. Dia tidak lagi merasa marah. Dia hanya merasa lega. Bebas. Tak lama kemudian, dari kejauhan, terdengar suara sirine polisi yang semakin mendekat. Suara itu adalah musik terindah yang pernah didengar Vina. Suara keadilan yang sedang dalam perjalanan menjemputnya. Suara sirine yang meraung-raung semakin dekat, dan tak lama kemudian, 2 orang petugas polisi berseragam lengkap melangkah masuk ke dalam restoran. Kehadiran mereka mengubah atmosfer secara drastis. Jika tadi ini adalah drama keluarga yang memalukan, kini ini adalah tempat kejadian perkara. Para tamu di meja lain yang masih tersisa segera meminta bon dan bergegas pergi, tidak ingin terlibat lebih jauh. Para pelayan berdiri kaku di sudut ruangan. Manajer restoran segera menyambut kedua petugas itu. "Selamat malam, Pak. Saya manajer di sini. Yang melapor barusan adalah Ibu Vina," katanya sambil menunjuk Vina. Kedua petugas itu menghampiri Vina. Salah satunya, yang tampak lebih senior, menyapa. "Selamat malam, Ibu. Saya Bribka Heru. Ibu yang melapor?" Vina mengangguk. "Benar, Pak. Saya Vina." "Bisa Ibu jelaskan apa yang terjadi?" tanya petugas itu. Vina menceritakan semuanya. Dengan tenang, runtut, dan jelas. Dia menceritakan bagaimana dia hadir di acara keluarga, bagaimana dia dituduh mencuri gelang oleh ibu mertuanya, Ibu Sumi. Dia menceritakan bagaimana adiknya iparnya, Yunita, sengaja menabraknya dan memasukkan barang ke tasnya. Dan puncaknya, bagaimana dia dipaksa untuk digeledah. "Ini barang buktinya, Pak." Vina menunjuk 3 benda di atas meja yang sudah diamankan oleh petugas keamanan restoran. "Ini gelang palsu yang mereka masukkan ke tas saya. Ini surat gadai gelang asli milik Ibu Sumi, yang juga mereka masukkan secara tidak sengaja. Dan," Vina menoleh ke manajer, "pihak restoran memiliki rekaman CCTV di lorong toilet." Manajer restoran mengangguk. "Benar, Pak. Rekamannya sangat jelas." Petugas polisi itu mengamati barang bukti. Dia mengangkat surat gadai itu, membacanya sekilas, lalu beralih menatap Ibu Sumi dan Yunita yang masih ditahan oleh petugas keamanan. Keduanya tampak hancur. Ibu Sumi menatap polisi itu dengan tatapan memohon. Pak polisi, ini salah paham," rintik Ibu Sumi,
mencoba strategi terakhirnya. Ini hanya masalah keluarga, Pak. Tidak perlu dibesar-besarkan. Menantu saya ini sedang emosi saja. Bribka Heru menatap Ibu Sumi dengan tajam. Salah paham, Ibu? Ibu menuduh seseorang mencuri, memaksanya digeledah, dan ternyata Ibu sendiri yang membuat skenario? Itu bukan salah paham. Itu fitnah dan laporan palsu. Ditambah lagi dengan bukti CCTV, ini bisa jadi penjebakan terencana. Bawa mereka, kata Bribka Heru kepada rekannya. Kita interogasi lebih lanjut di kantor. Tidak, jerit Yunita. Dia meronta-ronta sekuat tenaga. Aku tidak mau. Ibu, lakukan sesuatu, Bu. Telepon papa. Telepon om. Pak, tolong, Pak. Ibu Sumi juga ikut panik. Suami saya orang terpandang. Bapak tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya kenal. Siapapun yang Ibu kenal, Ibu bisa telepon nanti di kantor polisi. Potong Bribka Heru, tidak terintimidasi. Sekarang, tolong ikut kami dengan tenang. Kedua polisi itu, dibantu petugas keamanan, mulai menggiring Ibu Sumi dan Yunita yang terus memberontak dan menangis. Seluruh keluarga besar Bagus yang masih tersisa, hanya bisa menonton dalam diam. Mereka malu luar biasa. Paman Bagus, yang tertua, akhirnya melangkah maju. Dia tidak menghampiri Ibu Sumi. Dia menghampiri Vina. Vina, katanya dengan suara berat. Atas nama keluarga besar, saya minta maaf. Kami semua minta maaf. Kami sudah salah menilaimu. Kami malu. Vina menatap pamannya. Terima kasih, Paman. Tapi maaf Paman tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Paman itu mengangguk paham. Dia lalu beralih ke polisi. Pak, kami akan kooperatif. Tapi biarkan kami menyelesaikan urusan di restoran ini dulu. Kami akan menyusul ke kantor. Polisi itu mengangguk. Proses penggiringan itu terasa begitu lama. Ibu Sumi dan Yunita diseret melewati meja makan yang berantakan. Saat melewati Vina, Ibu Sumi berhenti meronta sejenak. Dia menatap Vina dengan kebencian yang murni. Kamu akan menyesal, Vina, desisnya. Kamu sudah menghancurkan keluargamu sendiri. Vina balas menatapnya tanpa gentar. Anda yang sudah menghancurkan keluarga Anda sendiri, Bu. Selamat malam. Yunita hanya bisa menangis meraung-raung. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau. Keduanya akhirnya menghilang di balik pintu restoran, diantar oleh petugas polisi. Restoran itu kini terasa sangat kosong dan dingin. Keluarga besar Bagus buru-buru membayar tagihan di kasir, menghindari tatap mata dengan Vina. Mereka keluar satu persatu dalam diam, seperti iring-iringan orang kalah perang. Akhirnya, hanya tersisa Vina dan Bagus. Bagus berdiri terpaku di tempatnya, menatap pintu tempat ibu dan adiknya baru saja menghilang. Bahunya terkulai. Dia adalah gambaran pria yang hancur total. Vina mengambil tasnya. Dia memeriksanya sekali lagi, memastikan dompet dan ponselnya ada. Dia tidak punya urusan lagi di sini. Vina, panggil Bagus lirih. Suaranya serak. Vina berhenti, tapi tidak menoleh. Kamu benar-benar melakukannya, kata Bagus. Kamu memenjarakan ibuku. Vina akhirnya berbalik. Dia menatap suaminya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Bukan benci, bukan cinta. Hanya kosong. Bukan aku yang memenjarakan mereka, Mas. Mulut mereka, rencana licik mereka, dan kecerobohan mereka sendiri yang membuat mereka berakhir di sana. Tapi, itu ibuku, Vina. Adikku, rintih Bagus. Apa kamu tidak punya sedikit saja rasa kasihan? Kasihan? Vina maju selangkah. Di mana rasa kasihanmu tadi saat aku bersimpuh memohon padamu untuk percaya padaku? Di mana rasa kasihan ibumu saat dia meneriaki aku? Maling? Di mana rasa kasihan adikmu saat dia dengan sengaja menjebakku? Vina menggeleng. Rasa kasihanku sudah habis, Mas. Habis malam ini? Vina mulai melangkah pergi. Tunggu. Bagus mengejarnya. Vina, jangan pergi. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang harus aku lakukan? Bagus mencengkeram lengan Vina. Vina berhenti tepat di pintu keluar restoran. Dia melepaskan cengkeraman Bagus dengan pelan. Kamu masih bertanya apa yang harus kamu lakukan? Katanya. Kamu punya pilihan, Mas. Bagus menatapnya penuh harap. Pilihan apa? Kamu bisa menyusul mereka sekarang, kata Vina. Pergi ke kantor polisi. Dampingi ibumu yang manipulator dan adikmu yang licik. Bela mereka.
Tunjukkan baktimu sebagai anak. Itu pilihan pertamamu. Bagus terdiam. Atau, lanjut Vina. Kamu bisa pulang ke rumah kita. Rumah yang dulu kita bangun bersama. Tapi jangan kaget kalau kamu sampai di sana, separuh lemari sudah kosong. Karena aku juga akan pulang. Aku akan mengemasi barang-barangku. Vina, maksudmu? Maksudku sudah jelas. Bagus, potong Vina. Pernikahan kita sudah selesai. Detik ini juga, kamu sudah memilih. Kamu memilih mereka saat kamu memintaku mengaku bersalah. Kamu memilih reputasi keluargamu di atas harga diriku. Vina menatap mata Bagus dalam-dalam. Jadi, silakan pilih lagi. Mau jadi anak yang berbakti pada ibu kriminalmu? Atau mau jadi mantan suami yang pulang ke rumah kosong? Apapun pilihanmu, itu tidak ada lagi urusannya denganku. Tanpa menunggu jawaban, Vina berbalik. Dia melangkah keluar dari restoran itu, meninggalkan Bagus yang berdiri mematung sendirian di bawah cahaya lampu mewah yang kini terasa begitu dingin dan mengejek. 1 tahun berlalu. Udara pagi terasa segar di sebuah ruko 2 lantai yang baru dicat dengan warna pastel lembut. Di bagian depan, sebuah papan nama bertuliskan, Butik Catering Vina, tergantung dengan anggun. Di dalam, Vina sedang sibuk mengatur beberapa manekin yang mengenakan koleksi hijab terbarunya. Dia tidak lagi mengenakan gamis sederhana yang kusam. Hari ini, Vina mengenakan blus kerja modern berwarna biru langit, dipadu celana bahan dan hijab satin yang serasi. Wajahnya cerah, memancarkan aura percaya diri dan ketenangan yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Dia kini adalah wanita yang berbeda. Setelah malam yang menentukan di restoran itu, Vina tidak pernah menoleh ke belakang. Dia langsung mengurus surat cerai. Prosesnya cepat. Bagus, yang hancur dan bingung, tidak banyak melawan. Ibu Sumi dan Yunita, dihadapkan dengan bukti CCTV dan surat gadai, tidak bisa mengelak. Mereka dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik dan percobaan penipuan. Mereka tidak dipenjara lama, hanya hukuman percobaan selama 2 tahun. Namun, hukuman sesungguhnya datang dari tempat lain. Vina, dengan bantuan pengacara yang dia sewa, mengajukan gugatan perdata atas kerugian imaterial. Dan dia menang. Pengadilan memutuskan Ibu Sumi dan Yunita harus membayar ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar. Uang itu, ditambah dengan sisa tabungannya, Vina gunakan sebagai modal. Dia meninggalkan kota lamanya dan memulai hidup baru. Uang ganti rugi itu dia putar menjadi butik hijab dan bisnis catering kecil-kecilan. Bisnisnya meledak. Kejujuran, kerja keras, dan desainnya yang segar membuatnya cepat dikenal. Kini, setahun kemudian, dia baru saja meresmikan ruko barunya yang lebih besar. Karyawannya kini ada 15 orang. Dia sukses, mandiri, dihormati, dan yang terpenting, dia bahagia. Di tempat lain, di sudut kota yang berbeda, Karma bekerja dengan caranya yang kejam. Ibu Sumi dan Yunita kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit. Rumah mewah mereka ludes terjual. Sebagian besar uangnya habis untuk membayar ganti rugi Vina dan biaya pengacara yang mahal. Sisa uangnya mereka gunakan untuk bertahan hidup. Seluruh keluarga besar telah membuang mereka. Aib yang mereka ciptakan di restoran malam itu terlalu besar. Tidak ada lagi arisan mewah. Tidak ada lagi liburan ke luar negeri. Tidak ada lagi pandangan hormat. Ibu Sumi kini terlihat 10 tahun lebih tua. Wajahnya yang dulu terawat kini kusam dan penuh kerutan amarah. Dia menghabiskan hari-harinya dengan mengomel dan menyalahkan Yunita. "Ini semua gara-gara kamu," teriaknya pagi itu. Suaranya melengking di dalam rumah petak yang pengap. "Kalau saja kamu tidak ceroboh membawa surat gadai sialan itu, kita masih hidup enak." Yunita, yang sedang duduk di depan televisi butut, membalas tak kalah sengit. "Aku lagi? Ibu yang punya ide gila itu. Ibu yang tidak sabar ingin mengusir Kak Vina. Sekarang lihat, kita yang jadi gembel." Pertengkaran itu adalah ritual harian mereka. Dua wanita yang dulu kompak dalam kejahatan, kini saling benci, terkurung bersama dalam kemiskinan dan penyesalan mereka. Dan Bagus, dia adalah yang paling hancur. Setelah perceraian, dia mencoba tetap bekerja. Tapi skandal itu terlalu besar. Atasannya, yang kebetulan hadir di restoran malam itu, akhirnya memintanya mengundurkan diri secara halus. Reputasi perusahaan taruhannya. Bagus kehilangan pekerjaan menterengnya. Dia kehilangan Vina. Dia kehilangan rasa hormat dari keluarganya. Dia mencoba tinggal bersama ibu dan adiknya, tapi pertengkaran mereka setiap hari membuatnya gila. Akhirnya, dia memilih pergi, menyewa kamar kos sempit sendirian. Dia kini bekerja serabutan,
menjadi sopir taksi online, melakukan apa saja untuk menyambung hidup. Siang itu, Vina sedang mengadakan acara syukuran kecil untuk peresmian ruko barunya. Dia membagikan nasi kotak dari cateringnya kepada warga sekitar. Dia tertawa ramah, menyapa tetangga barunya. Dia tampak begitu bercahaya. Di seberang jalan, sebuah angkot tua berhenti. Seorang pria dengan kemeja kusut dan wajah lelah turun dari angkot itu. Itu Bagus. Dia kebetulan lewat, hendak membeli sesuatu di warung sebelah. Pandangannya terpaku pada keramaian di seberang jalan. Dia melihat spanduk besar bertuliskan nama Vina. Lalu dia melihat Vina. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu Vina, mantan istrinya. Wanita yang dulu selalu dia anggap lemah dan penurut. Kini berdiri di sana, tampak begitu sukses, begitu cantik, begitu jauh. Vina tertawa, dan suara tawa itu, meskipun pelan, terasa seperti tamparan keras bagi Bagus. Dia melihat semua yang telah dia sia-siakan. Dia melihat kehidupan yang seharusnya bisa dia miliki. Penyesalan yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya, membuatnya sesak napas. Vina, seolah merasakan ada yang mengawasinya, menoleh sekilas ke seberang jalan. Dia melihat Bagus. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Vina tidak terkejut. Dia tidak marah. Dia hanya menatapnya datar, seolah melihat orang asing. Lalu, dia tersenyum tipis. Senyum sopan yang tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak memberi harapan. Dia berbalik, kembali sibuk dengan tamu-tamunya. Bagus merasa hancur. Tatapan Vina lebih menyakitkan daripada tamparan. Tatapan itu berkata, "Kamu tidak ada artinya lagi." Bagus berbalik, berjalan gontai. Tak jauh dari sana, di sebuah warung kecil di perempatan gang, dia melihat Ibu Sumi dan Yunita. Keduanya sedang berdebat sengit dengan pemilik warung, sepertinya soal utang. Mereka tampak kusam, marah, dan menyedihkan. Bagus membuang muka. Dia tidak sanggup melihat mereka. Dia tidak sanggup melihat kegagalannya sendiri yang terpantul di wajah ibu dan adiknya, dan kesuksesan Vina yang bersinar terang di seberang jalan. Dia mempercepat langkahnya, ingin lari dari kenyataan, lari dari karmanya sendiri, tapi dia tahu, dia tidak akan pernah bisa. Sementara Vina, dia mengambil piring kue, menawarkannya kepada seorang anak kecil, dan tertawa bahagia di bawah matahari yang cerah.